Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas AK1A yang beranggotakan saya, Riza Umami presensi 23 dan teman saya, Devi Wulandari nomor presensi 8. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pelunasan hutang yang terdiri dari 5 subbab materi. Yang pertama yaitu deskripsi sistem, yang kedua yaitu dokumen yang terkait, yang ketiga yaitu prosedur sistem, yang keempat flowchart, dan yang kelima yaitu sistem pengendalian yang diperlukan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pelunasan atau pembayaran hutang mengenai deskripsi sistem. Yang pertama yaitu pengertian pembayaran. Ada beberapa pengertian pembayaran, antara lain, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, cetakan kedua, pembayaran adalah proses, cara, dan perbuatan membayar. Yang kedua, yaitu menurut Hutomo Umar dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tahun 2005, cetakan kedua, pembayaran adalah perbuatan membayarkan atau membayar. Sedangkan pengertian dari hutang, menurut Abdul Halim, hutang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pembayaran utang dagang pada PT Kimia Farma Persero Apotek Semarang. Pembayaran utang dagang pada PT Kimia Farma Persero Apotek Semarang dilakukan akhir bulan sesuai dengan faktur penjualan dari pemasok dan mencatat pembelian barang dagangan secara kredit tersebut dalam sistem persediaan periodik. Berdasarkan hasil wawancara kepada perusahaan sistem persediaan perpetual memiliki kelemahan, yakni perusahaan akan mengalami kerugian jika terlambat mengentri data di apotek masing-masing. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai fungsi terkait dari sistem pelunasan hutang, yaitu yang pertama ada fungsi pembelian, yang kedua fungsi gudang, yang ketiga fungsi inkaso, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi keuangan. Selanjutnya, yaitu mengenai dokumen terkait. Dokumen yang digunakan dalam sistem pelunasan hutang atau sistem pembayaran hutang yaitu yang pertama yaitu surat pesanan, yang kedua yaitu faktur penjualan, yang ketiga yaitu faktur pajak, yang keempat yaitu kontrabon, yang kelima daftar pembayaran utang dagang, yang keenam voucher pengeluaran bank, yang ketujuh surat pembayaran transfer, yang kedelapan slip setoran dari pihak bank, dan yang terakhir yaitu kwitansi. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur sistem pelunasan hutang. Prosedur yang pertama yaitu prosedur pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian memeriksa stok persediaan yang terdapat di sistem komputerisasi dengan gudang, mengirim surat pesanan kepada pemasok yang telah dipilih, memeriksa barang yang telah dikirim oleh pemasok sesuai dengan faktur penjualan dan surat pesanan. Yang kedua, yaitu prosedur penerimaan. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menandatangani faktur penjualan dari pemasok sebagai tanda bahwa barang telah diterima. Yang ketiga yaitu prosedur penitipan faktur. Dalam prosedur ini, fungsi inkaso menyimpan atau mengarsipkan faktur penjualan yang telah ditandatangani oleh fungsi gudang dan faktur PPN dari pemasok. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian serta membuat daftar pembayaran utang dan voucher pengeluaran bank. Dan yang terakhir yaitu prosedur pembayaran utang dagang. Dalam prosedur ini, fungsi keuangan melakukan pembayaran utang melalui rekening bank kepada pemasok. Biasanya, metode yang digunakan dalam pembayaran utang yaitu dengan pembayaran kas melalui rekening bank dengan mengisi cek atau billet giro
atau from transfer melalui persetujuan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Devi Wulandari. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai flowchart pelunasan utang. Pertama, bagian utang. Bagian ini mula-mula menerima tembusan permintaan pembelian dari unit peminta barang. Atas dasar dokumen ini, bagian utang mempersiapkan catatan utang. Selanjutnya, bagian ini juga menerima tembusan order pembelian dari Departemen Pembelian. Kemudian, untuk sementara, kedua dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan urut nomor. Kemudian, bagian utang menerima faktur pembelian dari pemasok dan menerima tembusan laporan penerimaan barang dari unit peminta barang. Selanjutnya, bagian ini akan mencocokkan dokumen, mengecek perhitungan, menyetujui pembayaran faktur, dan membuat voucher. Selanjutnya, bagian utang akan mencatat voucher dalam register voucher. Kemudian, mengarsipkan voucher dan dokumen pendukungnya seperti faktur asli, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan permintaan pembelian ke dalam arsip paket voucher urut tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, bagian utang mengeluarkan paket voucher dari arsipnya dan menyerahkannya ke bagian keuangan atau kasir. Setelah menerima paket voucher dari bagian utang, bagian keuangan memeriksanya dan mengecap lunas. Selanjutnya, bagian keuangan ini akan membuat cek dan mencatatnya dalam register cek, dan menandatangani cek dan bukti kas keluar. Kemudian mengirimkannya ke pemasok yang bersangkutan. Setelah dicap lunas, paket voucher yang sudah dilunasi dikembalikan ke bagian utang. Setiap akhir bulan, bagian ini akan membuat ringkasan register cek dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk diposting. Kemudian, bagian utang menerima paket voucher yang sudah dilunasi, kemudian mencantumkan nomor cek ke dalam register voucher dan mengarsipkan paket voucher tersebut urut nomor. Setiap bulan, bagian utang akan membuat ringkasan register voucher dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk diposting. Selanjutnya, sistem pengendalian. Aktivitas pengendalian pembayaran utang dagang. Aktivitas yang pertama, permintaan pembelian. Ancamannya, yang pertama, pencatatan persediaan yang tidak akurat. Yang kedua, membeli barang yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga, membeli barang dengan kualitas rendah. Untuk pengendaliannya, yang pertama, perhitungan fisik persediaan secara periodik. Yang kedua, meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. Dan yang ketiga, membeli hanya dari pemasok yang disetujui, memeriksa kualitas barang dari pemasok. Aktivitas yang kedua, penerimaan barang yang dipesan. Ancamannya, yang pertama, kesalahan menghitung barang, dan yang kedua, pencurian persediaan. Untuk pengendaliannya, yang pertama, tidak memberitahukan karyawan tentang kuantitas barang. Yang kedua, pembatasan akses fisik ke persediaan, pemisahan fungsi antara penerimaan barang dan pengelola persediaan. Aktivitas yang ketiga, menyetujui faktur dari pemasok. Ancamannya, yang pertama, kesalahan dalam faktur dari pemasok. Yang kedua, kesalahan memposting ke akun utang. Untuk pengendaliannya, verifikasi keakuratan faktur, pembatasan akses ke data induk pemasok, pengendalian perubahan entry data, rekonsiliasi, rincian, pencatatan utang dengan buku besar. Aktivitas yang keempat, pembayaran. Ancamannya, yang pertama, pembayaran ganda, yang kedua, membayar barang yang tidak diterima, dan yang ketiga, pencurian kas. Untuk pengendaliannya, yang pertama, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli faktur mensyaratkan voucher package lengkap untuk semua pembayaran. Yang kedua, mensyaratkan agar faktur dari pemasok cocok dengan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan pembelian. Dan yang ketiga, pemisahan fungsi antara penulis cek dengan bagian utang. Pembatasan akses ke data induk pemasok. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.